bahasa Arab, Ibrani, Aram, itu ada gender dalam kata-kata. Ada kata-kata yang gendernya maskulin, ada kata-kata gendernya feminin. Bagaimana bisa menentukan itu? Panjang ceritanya. Ya, yang paling gampang nurut aja deh gitu. Jadi langit itu ada ada gendernya, maskulin femininnya. Bumi itu ada maskulin femininnya. Kayak gitu. Padahal kan kalau kita lihat kan langit bumi itu kan tidak ada gender harusnya kan, tapi tidak secara kata, secara bahasa tuh ada. Ibrani, Aram, Arab sama. Oke. Kemudian morfologinya, tasrif, perubahannya. Tadi harofa yuharifu, nah itu kan berubah tuh. Nah itu morfologinya itu adalah aruf ketiga. Kemudian i'rob atau dalam bahasa Indonesianya sufiks, harokat akhir. Misalnya Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Nah, an, in yang belakang itu adalah i'rob. Itu juga masuk dalam aruf. Kemudian ada aruf yang penambahan pengurangan kata. Ini kaitan kepada konteksnya dari Quran ya. Misalnya, contoh, misalnya, innallaha huwal azizul hakim, misalnya. Ada yang innallaha huwa, ada huwanya, innallaha huwa al-aziz al-hakim, ada lagi innallahal azizul hakim. Nggak pakai huwa. Itu berarti kan yang satu ada huwa, satu tidak ada huwa. Itu penambahan pengurangan. Kemudian ada lagi urutan kata. Jadi misalnya ada sebuah ayat, contoh-contohnya sebenarnya ada beberapa. Nanti saya mungkin besok paling baru bisa saya share beberapa contohnya. Ya. Jadi sekarang secara konsep dulu. Misalnya kutilu wa kotalu. Nah, di versi yang lain kotalu wa kutilu gitu. Jadi itu kan susunannya ya. Susunannya berubah. Itu termasuk dalam aruf. Kemudian pergantian antara dua konsonan atau antar kata. Itu apa sih aslinya? Oh, ibdal, oke. Jadi ini agak panjang juga penjelasannya. Jadi ada yang kata sama arti berbeda, kata berbeda arti sama, kata berbeda arti berbeda konteks sama, gitu bisa gitu. Itu dalam Quran ada seperti itu. Nah itu nggak ada beda dengan kita sekarang. Contoh, saya mengatakan saya suka nasi goreng. Oke, itu ya, saya suka nasi goreng. Kalau urutan kata, maka begini begini. Nasi goreng saya suka. Nah, itu urutan kata. Itu aruf. Masuk dalam sabah aruf itu seperti itu. Kalau ibdal atau ganti katanya, contoh, saya hobi makan nasi goreng. Loh kan bukan suka kata-katanya. Saya suka nasi goreng dengan saya hobi makan nasi goreng. Itu secara konteksnya, padahal kan kata-katanya jauh beda ya, tapi secara konteksnya masih sama. Tidak bertentangan gitu maksudnya. Kalau misalnya saya suka nasi goreng, atau saya suka makan nasi goreng, dengan saya memilih selain nasi goreng. Nah, itu kan bertentangan kan? Nah, ini enggak. Jadi secara konteksnya dia enggak bertentangan. Atau misalnya tadi saya suka makan nasi goreng dengan saya hobi makan nasi goreng. Itu kan suka dan hobi gantian, tapi secara katanya beda. Secara makna juga beda, tapi konteksnya sama. Atau saya suka makan nasi goreng dengan saya doyan makan nasi goreng, juga sama. Itu kata berbeda, makna sama. Suka, doyan, nah masih sama. Saya suka makan nasi goreng, saya
demen makan nasi goreng. Nah, demen, ya. Itu juga sama. Kata-katanya berbeda kan? Tapi secara maknanya sama, secara konteks juga sama. Nah, itu al-ibdal yang nomor 7. Nah, ada seorang ulama saat ini ya. Jadi beliau masih ada saat ini. Di mana saya belajar tentang Sab'ul Aruf ini. Beliau namanya Syekh Adnan Abdul Qadir. Ternyata pendapat beliau tentang Sab'ul Aruf didukung oleh beberapa ulama ini. Ada Ibn Qutaibah, Al-Baqilani, ada Maki Ibn Abi Thalib, Ar-Razi. Ar-Razi itu salah satu tafsir Ar-Razi itu salah satu tafsir linguistik. Nah, jadi tafsir ada tafsir macam-macam ya jenis tafsir. Nah, tafsir linguistik salah satunya adalah Ar-Razi. Kemudian Ibn Al-Jazari juga sama. Itu juga berpendapat sama dengan versi yang ini, Sab'ul Aruf ini. Dan saya cenderung memilih yang ini. Apa 7 huruf itu? Ini. Lagi-lagi ini bahasa istilahnya. Ini istilah yang diberikan oleh Syekh Adnan Abdul Qadir. Apa artinya? Ini artinya. Kata berbeda makna sama, satu. Kata berbeda makna berbeda. Itu kalau dalam versi yang sebelumnya itu al-ibdal. Ya kan? Sama dong. Lalu berbedanya kalau di sini dijabarin 2. Jadi 2 poin. Kalau di sana jadi 1 poin saja. Kemudian pengurangan penamaan kata sama. Tadi kan juga ada di versi yang kedua, karena ada 3 versi ya. Versi pertama, tafsir yang pertama atau pemahaman yang pertama adalah dialek suku. Yang kedua tadi yang ada 7, yang ada al-ibdal, ada ada penambahan pengurangan gitu ya. Nah, ini yang ketiga. Jadi yang ini dengan kedua banyak miripnya. Pengurangan penambahan kata, susunan kata berubah urutannya, sufiks al-i'rab tadi kan, Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin itu juga masuk di situ. Nah, yang menarik, poin nomor 6 ternyata pendapat Sab'ul Aruf yang pertama yang terkait dengan logat atau dialek itu masuk semua di nomor 6. Jadi yang ada 7 suku itu ternyata nggak dibatasin di situ. Jadi bahkan lebih banyak lagi. Nggak terbatas gitu. Itu semua masuk dalam logat atau dialek. Jadi tidak terbatas hanya pada 7 suku ini saja. Nah, tambahan yang tidak ada di semuanya adalah waqaf, titik berhenti. Nanti pada contoh kita bisa ini ya. Contoh ini deh, paling apa? Ayat kursi. Umumnya orang baca begini. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Umumnya. Di beberapa mushaf ditulis begini. Allahu la ilaha illa Allahu la ilaha illa hu al hayyu al qayyum. Jadi itu dipisah. Jadi ada 2 versi kan? Ada yang cara membacanya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ada lagi yang bacanya Allahu la ilaha illa hu al hayyu al qayyum. Nah, perbedaan itu waqaf. Berhentinya. Atau yang sering dibaca Al-Fatihah. Ada yang baca begini. Ar-Rahmanir-Rahim berhenti. Maliki Yaumiddin berhenti. Ada lagi yang bacanya Ar-Rahmanir-Rahim mim Maliki Yaumiddin. Dua-duanya boleh. Itu waqaf. Atau Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Versi 1. Versi 2. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Berhenti. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berhenti. Nah, itu waqaf. Itu masuk dalam poin nomor 7. Jadi, udah mulai kebayang ya, kita mulai masuk ke arah qiraah nih, tapi kita mesti pahami dulu Sab'ul Aruf itu seperti apa, nanti prakteknya adalah qiraah. Gitu. Apa manfaatnya? Kok bisa ada 7 ahruf ini bagaimana? Pertama, mendorong untuk mempelajari dan memperdalam ilmu Quran. Nah, menarik ini.
Kan misalnya saya dengar kiroah Imam A, kiroah Imam B, kiroah Imam C beda. Loh, kok beda semua? Saya tanya sama imam yang A, ya imam, boleh lihat sanatnya? Boleh, dikasih sanatnya nih, sanat sampai Rasulullah. Wah, dia punya sanatnya. Yang B, sama saya tanya hal yang sama, dikasih juga sanatnya. Yang C, sama, dikasih juga sanatnya. Berarti semua sanatnya ada dong. Lah, terus gimana dong nih? Nah, saya otomatis akan terdorong untuk pengen tahu, kenapa kok begini ya? Ada saya belajar. Kiroah yang A, kiroah yang B, kiroah yang C, sanatnya kepada siapa. Kemudian belajar tentang sanat, belajar tentang riwayat. Akhirnya jadi belajar macam-macam. Gitu. Itu manfaat pertama. Manfaat kedua, cara membaca jadi leluasa. Contoh, orang Pakistan ya itu nggak bisa baca ghairil maghdubi alaihim, nggak bisa. Bacanya ghairil maghdubi alaihim, maghdubi. Loh, kok gitu? Ya, begitu. Lidahnya nggak bisa begitu. Tapi nggak apa-apa. Boleh. Terus waladhdallin, jadi waladhdallin gitu. Waladhdallin nggak bisa, waladhdallin nggak bisa. It's okay. Nggak apa-apa. Jadi leluasa. Ahmed Didat, ya, Ustadz Ahmed Didat, saya sebut Ustadz karena beliau guru saya anggap sebagai guru saya. Ustadz Zakir Naik, kalau sebut Allah itu Allah, ya, nggak bisa Allah gitu ada bentuk, ada suara O, A dan O bercampur gitu, nggak bisa. Lidahnya begitu, Allah, gitu. Jadi it's okay, nggak jadi masalah. Nah, berikutnya memperkaya makna ayat-ayat Quran. Jadi ketika diterjemahkan ternyata bisa berbeda, tapi konteksnya masih sama, nggak apa-apa. Jadi maknanya jadi lebih luas kan, gitu. Lebih banyak lagi, lebih kaya maknanya. Tidak kaku gitu loh. Tidak kaku, satu ini mati hidup gitu. Ada yang begitu, tapi ada juga yang tidak. Nah, nanti kita akan belajar, kita akan bahas, kita akan pelajari seperti apa yang tidak itu. Dan apa pengaruhnya terhadap maknanya. Nanti akan insya Allah kita sampai ke sana. Lalu memperluas pemahaman perintah-perintah dalam Quran. Ya tentunya ya, maknanya makin kaya, pemahamannya juga makin luas. Itu oke. Jadi fleksibilitas dalam fikih itu didukung penuh oleh sab'aruf. Jadi ada yang karena memahami teks ya, ternyata fatwanya ya seorang imam fikih gitu ya, itu mengatakan A. Imam fikih yang B mengatakan B. Nggak apa-apa, boleh. Jadi leluasa, fleksibel. Mau ikut yang A nggak jadi masalah, mau ikut yang B nggak jadi masalah. Cuma hati-hati, Ustadz Firanda pernah menyampaikan, ikut, contoh kita kenal empat imam mazhab ya, itu fikih ya, itu mazhab fikih. Yang 4 imam itu adalah fikih, kaitan fikih. Nah, misalnya ada 4 imam mazhab, Ustadz Firanda berpesan, silakan, nggak apa-apa kalau mau ikut yang mana. Contoh di Indonesia katakan mayoritas Imam Syafi'i, boleh. Di tempat lain ada yang mayoritas Imam Hambali, boleh. Yang nggak boleh, yang jangan sampai dilakukan adalah yang dicari yang paling gampang. Nah, itu nggak boleh. Jadi dalam kondisi terdesak atau dalam kondisi yang darurat, boleh. Tapi kalau dalam kondisi biasa-biasa saja, jangan. Jadi, misalnya, ada tata cara wudhu. Ada 4 mazhab, ya misalnya. 4-4-nya beda, misalnya.
Kemudian nggak ada kondisi tertentu, nggak ada, semua biasa aja, tiba-tiba memilih, saya nih memilih, saya ikut sama Imam Malikiyah saja, sama mazhab Maliki saja. Kenapa? Karena paling gampang. Oh, nggak boleh begitu, gitu. Jadi yang dipilih, lalu bagaimana memilihnya? Itu harus belajar. Harus belajar, misalnya dari 4 mazhab itu, contoh nih ya, contoh. Biasanya nggak ada pendapat dari 4 imam mazhab itu yang 4-4nya beda semua, tuh nggak ada. Pasti ada yang misalnya 2 sama, 1 beda, 1 beda. Jadi ada 3 pendapat. 3 pendapat, yang 1 dipegang oleh 2 ulama, dua mazhab, yang kedua dan ketiga masing-masing 1-1 gitu. Pasti ada begitu. Nggak ada yang 4-4nya semua beda gitu, nggak ada. Nah, itu harus belajar. Dengan begitu, kita memilih yang mana? Yang kalau istilah kita suka baca di artikel-artikel fikih, jumhur ulama. Nah, gitu. Jadi mayoritas ulama ikut yang mana? Nah, itu seperti itu. Harus belajar. Kemudian yang terakhir adalah menyanggah keraguan terhadap Quran. Ini adalah poin yang erat kaitan dengan dunia kita nih, dunia dialog. Jadi mereka yang ragu terhadap Quran disanggah dengan sabah aruf. Contohnya apa? Nah, contohnya nanti di belakang kita akan ngomong mengenai perbedaan mushaf. Oh, keraguan muncul di kalangan polemikus dan kritikus Quran. Tuh, liatin Quran itu beda-beda mushafnya. Saya bilang, nggak apa-apa. Kenapa? Loh, semua sudah difasilitasi dengan sabah aruf, so what? Gitu. Qiraatnya semua sudah ada. Sudah ada sanadnya, sudah ada jalurnya. So what? Mau bedanya berapa kek? Kalau itu legal, perhatikan ini. Kalau itu legal sampai ke Rasulullah SAW, so it's okay. Tidak masalah ada beda. Bahkan di zaman Rasulullah SAW sendiri, sahabat pun berbeda. Pasti tahu dong, jamaah atau mungkin pernah dengar sama-sama tapi mungkin nggak begitu nggak. Umar dengan saya lupa siapa satunya lagi. Sahabat satu lagi saya lupa. Nanti saya ini di bagian kritik tekstual Quran nanti ada sebenarnya itu dibahas. Jadi Umar dengan seorang sahabat itu berbeda dalam membaca surah Al-Furqan. Berbeda loh itu di masa Rasulullah SAW masih ada. Dua-duanya datang kepada Rasulullah SAW. Apa yang Rasulullah SAW sampaikan. Dan ini termasuk dalam hadis yang menyebutkan istilah sabah aruf. Apa Rasulullah SAW berkatanya? Umar baca. Dibaca, tetap baca. Yang satu lagi siapa namanya tuh? Engkau baca. Baca juga. Rasulullah SAW secara sah, secara legal, secara tegas melegalkan keduanya. Dua-duanya benar. Itu Rasulullah SAW mengatakan. Karena sesungguhnya Quran turun dalam sabah aruf. Itu hadisnya seperti itu. Jadi poin utamanya ini yang terpenting. Mau perbedaan kayak apapun, apakah legal menurut Quran dan Sunnah? Kalau legal, maka perbedaan itu oke, tidak apa-apa. Ini yang berbeda dengan teman-teman kita di Kristiani. Saya berkali-kali bertanya kepada mereka, apakah 4 gospel itu ajaran-ajaran yang ada di dalamnya bisa dipertanggungjawabkan sah, legal sampai ke Yesus Kristus? Kalau bisa, buktikan. Itu saya selalu bertanya. Sampai hari ini nggak ada jawaban yang tegas. Maksudnya kalau bahasa Inggris itu firm. Firm itu bukan tegas, firm itu kokoh gitu. Nggak ada. Pasti ngomongnya, iya kan kita memiliki macam-macam keliling dunia gitu. Kesaksian, saksi mata, bla bla bla. Nggak ada yang clear. Pertanyaan saya adalah, bisakah dipertanggungjawabkan legal sampai ke Yesus Kristus?
Setiap kata-kata yang dicatat situ kan ada tuh banyak ajaran Yesus Kristus kan, perkataan Yesus Kristus kan di situ banyak tuh. Nah itu legal nggak sampai ke Yesus Kristus? Maksudnya gini, karena kalau Yesus Kristus itu datang gitu ya, atau nanti di akhir zaman gitu ya, beliau datang ya kita sebut Isa alaihissalam gitu kan, it's okay. Beliau datang, kemudian tiba-tiba ada umat Kristiani datang kepada beliau, kami kami ikut ajaranmu dengan ini dasarnya. Apa itu gitu kan? Tulisannya Holy Bible. Oh, ya kan? Ya, tentunya nggak bisa bahasa Inggris ya, itu Holy Bible bahasa Inggris ya. Atau Alkitab dalam bahasa Indonesia. Ya mungkin Alkitab masih lebih ngerti kali, walaupun begitu dibuka isi bahasa Indonesia kan. Coba bacakan, dibacain. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah pada saat itu Yesus Kristus atau Isa alaihissalam akan mengatakan, ya memang saya berkata begitu, atau jangan-jangan enak aja gitu, sembarangan kamu gitu. Nah itu poin yang nomor 5. Ya, apakah perbedaan qiraah Quran legal sampai ke Rasulullah SAW? Jawabannya ya. Gitu. Oke. Jadi, sab'a aruf artinya 7 perubahan atau cara atau style, ya kan? Dan qiraah adalah bacaan atau cara membaca. Maka, ini yang menarik. Saya yakin dan siap-siap ini jamaah. Video ini, nih saya sekarang sharing materi ini, sampai ke ditonton oleh para polemikus dan kritikus Quran di luar sana, di Indonesia, langsung dipelintir. Jadi saya udah ngomong dari awal nih ya, siap-siap. Dari sab'a aruf, itu bisa muncul ribuan, puluhan ribu qiraah. Bahkan kalau mau ekstrim, 7 pangkat 7, kan ada 7 ya? Itu bisa sampai 820.000 lebih qiraah. Widih. Nah, siap-siap dipelintir. Apa pelintirannya? Berarti semua orang bisa baca beda-beda dong. Iya, betul. Itulah yang terjadi di masa Utsman. Ketika sahabat, kalau tidak salah, Hudzaifah datang kepada Utsman, kemudian berkata, di tempat saya datang tadi, di kota tadi saya lupa, sebutnya di Yaman apa di mana gitu, saya lupa. Itu umat Islam ribut gitu. Gara-gara masing-masing merasa atau menyatakan bahwa qiraah dia yang benar. Nah ini. Dari situlah muncul itu tuh mushaf itu. Mushaf yang dari masa Abu Bakar, kemudian disalin ulang di masa Utsman, kemudian disebarkan. Nah itu. Dan dari situ pula muncul yang namanya qiraah sab'ah atau qiraah asyroh. Jadi qiraah sab'ah adalah qiraah yang masyhur, ditambah 3 qiraah yang qiraah sab'ah adalah qiraah yang mutawatir, ditambah 3 qiraah yang masyhur menjadi qiraah asyroh. Qiraah sab'ah adalah qiraah 7, qiraah asyroh adalah qiraah 10. Mutawatir artinya diriwayatkan oleh lebih dari minimal 10 orang sahabat. Lebih dari, dan tidak mungkin para periwayat ini berdusta, saking banyaknya gitu, nggak mungkin berdusta, karena pasti kalau berdusta ketahuan bohongnya. Itu mutawatir, itu definisi mutawatir. Dan masyhur itu artinya terkenal, populer, tapi tidak sampai ke level mutawatir. Jadi dikenal, dipahami, populer, tetapi levelnya tidak sampai ke mutawatir, jadi tidak sampai ke tingkat di mana periwayatannya minimal 10 orang, bahkan lebih dari sahabat, dan para perawinya tidak mungkin berdusta. Maksudnya, ya,
semua sanadnya itu nggak mungkin ada yang bohong di dalamnya. Karena di jumlahnya terlalu banyak, ketahuan kalau bohong. Nah, kalau yang masyhur, poin keduanya iya, nggak ada yang berdusta. Tapi periwayatnya, perawinya tidak sampai 10 orang. Di bawah 10 angkanya. 7, 8, itu kan di bawah 10 ya. Itu nggak masuk dalam mutawatir statusnya. Jadi, hal-hal tersebut, adanya mushaf Utsmani, adanya qiraah sab'ah atau qiraah asyra, itu adalah untuk bukan menghentikan, untuk membentengi umat dari ini tadi. Dari kemungkinan ribuan, puluhan ribu qiraah. Walaupun sebenarnya secara konsep, memang sab'ah aruf itu membuka ruang terhadap keleluasan seperti ini, gitu loh. Nah, nanti kita akan bahas contoh-contohnya seperti apa. Seperti apa sih? Gitu. Keleluasan yang dimaksud itu, gitu. Nah, dari sekitar banyak qiraah ada syaratnya. Makanya muncullah qiraah sab'ah dan qiraah asyra atau qiraah asyra yang mutawatir dan masyhur. Ada syaratnya. Pertama, kedua, ketiga. Sanadnya harus sahih dan mutawatir. Itu untuk yang sab'ah, yang qiraah sab'ah. Yang masyhur sanadnya sahih, tidak mutawatir, tidak apa-apa. Tapi sahihnya mutlak. Ini yang tidak dimiliki oleh Bible. Bible loh ya, saya tidak ngomong, saya membedakan. Kalau saya ngomong Bible, itu adalah kitab yang dimiliki oleh Kristiani. Kalau di dalam Bible itu ada Perjanjian Lama atau Old Testament dan Perjanjian Baru atau New Testament. Beda dengan Tanakh. Tanakh itu adalah kitabnya Yahudi. Saya tidak pernah mencampurkan. Kalau saya ngomongin kitabnya Yahudi, saya akan bilang Tanakh. Saya nggak mau sebut Bible. Karena isinya beda. Ini sambil intermezzo sedikit. Jadi Bible itu nggak punya sanad yang sahih. Dijamin. Saya sering pakai contoh Injilnya Lukas pasal 1 ayat 1 sampai 4. Apa 5 sampai 4 kalau nggak salah. Katanya Lukas menyelidiki sampai ke sumbernya dari keterangan para saksi mata. Siapa? Pertanyaannya. Mana sanadnya? Siapa orang-orang itu? Bisa dipercaya atau enggak? Nah, sahih atau tidak sanadnya? Enggak ada. Jadi bisa aja semua orang cerita apapun ditulis sama Lukas, kan bisa aja begitu. Dari mana ininya? Pegangannya enggak ada. Nah, kedua, harus sesuai dengan Rasm Utsmani yang ada pada Mushaf Utsmani. Nah, itulah yang sebenarnya bukan Mushaf Utsmani ya, kalau lebih tepatnya ya, karena itu adalah salinan dari mushaf original yang awal. Sebut aja mushaf Abu Bakar, karena itu dimulai di masa kekhalifahan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tapi it's okay disebut mushaf Utsmani karena memang ada sedikit sedikit perintah Utsman radhiyallahu anhu terkait dengan pada proses penyalinan itu ada sedikit perintah spesifik dari Utsman. Ya, jadi kalau dibedakan masih nggak apa-apa. Tapi konsep dasarnya itu adalah mushaf Abu Bakri gitu kalau mau istilahnya. Originalnya itu. Oke. Yang terakhir, harus memiliki makna yang benar secara linguistiknya bahasa Arab. Jadi nggak bisa sembarangan. Contoh, nanti ada deh, lucu saya. Jadi ada sebutnya apologet ya, apologist kalau dalam bahasa Inggris, apologet dalam bahasa Indonesia. Di orang bule, namanya J. Smith. Beliau berkolaborasi dengan Al-Fadi. Itu juga sama apologet juga. Ngebahas tentang ini. Bahwa dalam Mushaf Utsmani itu kan nggak ada tanda bacanya, nggak ada tajwidnya, nggak ada harokat, nggak ada titik gitu kan. Jadi bisa beda-beda dong. Iya betul.
Tapi kan maknanya harus benar secara tata bahasa Arab, nahwu sorof benar, balago benar. Banyak Pak syaratnya, nggak bisa sembarangan begitu. Contoh, saya ngomong tadi, saya suka makan nasi goreng. Ya. Kata nasi kan kalau ditulis tanpa vokal kan NS kan. Goreng kalau ditulis tanpa vokal A I U E O kan GRNG, GReng. Jadi NS GReng. Masa sih saya kalau menurut situ tuh J. Smith dengan Al-Fadi itu berdua duet begini. Bisa dong tulisannya begini, saya suka makan nusa garang. Kan nggak masuk akal gitu loh. Apa nusa garang itu? Atau saya suka makan nasi garang. Atau saya suka makan nusa goreng. Apa? Secara maknanya apa gitu? Kan nggak bener. Walaupun semua betul. Nasi, nusa itu bisa ditulis NS. Goreng, gorong, goreng, gorong, garang, ya gerung kayak Rocky Gerung gitu kan. Cuma GRNG tulisannya. Nah, bagaimana menentukan yang benarnya? Harus paham bahasanya gitu. Secara tekstualnya harus benar. Kontekstualnya harus benar gitu. Ya, ini adalah syarat-syarat qiraah untuk bisa diterima. Ini adalah contoh sanad. Jam berapa ini? Oke, masih ada waktu. Ini adalah contoh sanad. Ya. Kita punya ini. Nah, ini umat Islam, para jamaah harus paham ini. Harus punya percaya diri dengan ini. Apa ini sanad? Lihat ada angkanya nomor 1, 2, 3, 1 sampai 31 paling bawah. Nah, ini dibuat pada, nah ini saya tulis ininya. Apa namanya? Tuh, dibuat pada 2 Februari 2008 paling bawah. Itu abad ke-21, baru kira-kira 12-13 tahun yang lalu. Insya Allah orangnya masih ada. Siapa itu? Tuh di atasnya. Namanya, ini dibuat di pesantren, pondok pesantren ilmu Quran Singosari Malang. Silakan dicek ke sana. Bisa dicek sanad ini. Orangnya bernama Muhammad Sakhawi. Tuh, orangnya masih ada. Gurunya bernama Syekh Muhammad Basori Alwi. Itu terus ke atas sampai ujungnya Sayyidina. Itu tulisannya tuh. Tulisannya tuh. Sayyidina Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nomor satunya. Nomor duanya As-Sahabah. Siapa saja? Utsman ibn Affan, Ali ibn Abi Thalib, Abdullah ibn Mas'ud, Ubay ibn Ka'ab, Said ibn Thabit. Oh, ada tuh urutannya. Kemudian para sahabat ini salah satu muridnya adalah Al-Imam Abu Abdullah ibn Habib ibn Rubi'ah As-Salami, atau suka disebut Abdurrahman ibn Habib ibn Rubi'ah ibn Salami. Abu Abdurrahman. Ini beliau imam qiraah. Beliau muridnya Al-Imam Asim ibn Abi An-Najud. Nah, ini Imam Asim. Mulai kita masuk nih. Imam qiraah. Salah satu dari 7 atau 10 imam qiraah. Imam Asim punya 2 murid yang paling menonjol. Salah satunya Al-Imam Abu Amr Hafs ibn Sulaiman ibn Al-Mughirah. Dari situlah muncul qiraah Hafs an Asim. Oh. Jadi nggak main-main sanad itu. Nggak main-main. Nggak sembarangan. Ya kan? Sosok yang bernama Muhammad Sakhawi itu bisa dipertanggungjawabkan qiraahnya sampai ke Rasulullah SAW. Jalurnya mana? Nah itu jalur itu sampai ke atas. Gitu.
Dari situ muncul yang namanya kanonisasi qiraah. Jadi ada seorang imam namanya Ibn Mujahid At-Tamimi yang wafat tahun 936. Berarti sekitar 300 tahun sesudah Rasulullah SAW wafat. Beliau mempelajari, studi kan, ditelusuri qiraah. Nah, dari hasil studi beliau, dari hasil penelusuran beliau, ya, dari setiap qiraah muncullah qiraah sab'ah yang mutawatir. Ada 5 kota. 5 kota, masing-masing satu, kuah 3 orang, 3 imam. Itu nama-namanya. Nah, Imam Nafi, Imam Ibn Katsir. Ini Ibn Katsir Al-Maliki ya, bukan Ibn Katsir ahli tafsir, bukan, beda. Imam Ibn Katsir, Ibn Amir, Abu Amr, kemudian Asim, tadi kan Hafs an Asim itu dari Kufah, Hamzah dan Al-Kisai. Kemudian beliau pelajari lagi, ada 3 tambahan yang masyhur, tidak sampai sederajat mutawatir, statusnya masyhur. Nah, ini Ustadz Tahta dulu pernah jelaskan bahwa mutawatir dibaca tadarus ya, tilawah apapun namanya itu. Jadi membaca Quran biasa itu boleh, dalam sholat boleh. Kalau yang masyhur, seingat saya ya, nanti silakan ditanyakan kembali jika Ustadz Tahta ada. Yang masyhur itu dalam sholat nggak boleh, tapi dalam bacaan, baca Quran boleh. Gitu. Oke. Nanti kita akan bahas kontroversi ini. Ada puluhan mushaf Quran. Ada puluhan ribu beda teks Quran antar mushaf. Ada riwayat-riwayat tentang ayat dan atau surah yang antar sahabat saja berbeda. Tadi contohnya Umar tadi. Umar radhiyallahu anhu dengan seorang sahabat siapa tadi? Surah Al-Furqan. Ini kontroversi yang diangkat oleh para polemikus dan kritikus Quran. Nanti kita akan bahas. Insyaallah ya. Insyaallah. Nah, jadi hari ini kita bicara teori. Insya Allah besok kita bicara praktek. Maksudnya praktek adalah contoh-contoh dari sab'ah ahruf tadi. Besok insya Allah. Jadi kesimpulan dari teori pada hari ini adalah yang pertama. Yang lalu kan, kita harus nggak boleh lupa tuh. Quran adalah tradisi lisan. Mutlak. Itu harus kita pegang kuat-kuat. Jangan pernah kita terjebak apapun selain kalimat ini. Jangan sampai kita terjebak apapun. Kita harus pegang kuat-kuat teguh dengan kalimat ini. Quran mutlak tradisi lisan. Adanya tradisi tulisan dalam bentuk mushaf hanya menopang tradisi lisan ini. Oke. 2. Quran adalah tradisi lisan yang bersandar pada sanad yang sahih dan mutawatir untuk qiraah yang mutawatir atau sanad yang sahih untuk yang masyhur. Yang terakhir, Quran adalah tradisi lisan yang berada dalam lingkup qiraah yang berasal dari sab'ah ahruf sesuai dengan hadis yang sahih. Artinya sab'ah ahruf ini atau qiraah yang dalam lingkup sab'ah ahruf ini legal statusnya sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu kira-kira. Jadi demikian sharing materi teori tentang sab'ah ahruf dan qiraah. Ini teori dulu. Insya Allah besok kita coba masuk beberapa contoh yang saya pelajari dari tadi Syekh Adnan Abdul Qadir itu. Beberapa contoh yang terkait dari sab'ah ahruf versi yang ketiga. Ya, jadi ada tiga tadi kan, 3 pendapat, bukan versi, 3 pendapat. Pendapat pertama adalah 7 dialek, 7 suku. Pendapat kedua ada mulai 7
7 poin terkait dengan nahwu sorof. Nah, poin ketiga atau pendapat ketiga sama 7 poin yang terkait dengan nahwu sorof, terkait dengan tata bahasa Arab. Nah, 2 sama 3 kan cenderung sama tuh. Ternyata nomor 3 itu pendapat yang pertama masuk semua di salah satu poin dari yang pendapat ketiga. Nanti kita akan bahas yang pendapat ketiga, karena yang paling menurut saya ya, pertama secara ulamanya paling banyak yang memilih itu. Yang kedua, secara lingkupnya 7 poin itu, 7 aruf itu yang paling komprehensif, yang paling lengkap gitu. Bisa merangkul semua perbedaan yang ada. Insya Allah. Jadi demikian materi yang bisa saya sharing pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah tepat 1 jam. Silakan nanti kalau Pak Zul mengizinkan untuk ada diskusi, monggo. Kalau misalnya tidak, silakan disampaikan di chat atau secara lisan, nanti saya catat. Insya Allah besok sebelum masuk ke materi, kita bahas dulu mengenai pertanyaan-pertanyaannya juga yang dari netizen. Silakan juga bisa disampaikan di sini, nanti saya catat. Demikian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada banyak kekeliruan, banyak penyampaian yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Afwan kasiron kabiron, sesungguhnya semua itu adalah dari ketidaksempurnaan diri saya, dan sesungguhnya kesempurnaan adalah milik Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran kabiran.